Bunda Mega Arya Monika, MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja dan teman-teman yang berbahagia. Sama-sama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tren historis dan kontekstual dalam konseling anak-anak dan remaja. Perkenalkan, nama saya Regio Aska yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, di mana saya akan membimbing jalannya sesi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Hana Noviana dan Novia Nur Aziza. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Untuk penyajian materi, saya persilakan A. Konseling kaum muda, perspektif perkembangan dan multikultural. Konseling anak-anak dan remaja adalah bidang spesialis penting bagi konselor. Kebutuhan konseling anak-anak dan remaja adalah relatif unik dibandingkan orang dewasa. Dalam pengalaman kami sebagai pengawas klinis dan pendidikan konselor, banyak mahasiswa konseling yang lulus tanpa persiapan yang cukup untuk memberikan konseling kepada populasi khusus ini. Meskipun sebagian besar konselor bekerja baik secara langsung atau tidak langsung dengan anak-anak dan remaja sepanjang perjalanan karir mereka, Dewan Akreditasi Program Konseling dan Pendidikan terkait (KARKEP) yang mengakreditasi program-program tingkat master dan dalam konseling menunjukkan bahwa sebagian besar 9 dari 10 program konseling kesehatan mental klinis yang dipilih secara acak tidak mengharuskan sejumlah tugas kuliah khusus dalam konseling anak-anak dan remaja. Semua program memang mewajibkan sejumlah tugas kuliah dalam perkembangan manusia dan dalam konseling untuk beragam populasi. Tetapi tidak jelas berapa banyak dari semua tugas kuliah ini yang secara langsung menangani isu-isu teoritis dan praktik dalam bekerja dengan anak-anak dan remaja. KARKEP diambil pada 27 Agustus 2014. Para partisipan ditanyai tentang keadaan kesehatan mereka saat ini dan tentang berbagai pengalaman yang pernah mereka alami dalam kehidupan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana. Untuk sosiohistem pendidikan dasar, setidaknya untuk anak laki-laki, tetapi tidak selalu berhasil. B. Masalah saat ini. Bersekolah adalah bagian penting dari kehidupan anak-anak dan terperinci beberapa isu kebijakan penting saat ini dalam bidang kebijakan dapat berubah dengan cukup cepat sehingga penting untuk mengikuti berberita agar dapat berbagai sumber berita agar dapat tetap terbarukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novia. C. Perspektif saat ini mengenai perawatan kesehatan mental kanak-kanak. Bagian awal abad ke-21 telah melihat kelanjutan dari banyak masalah jangka panjang dalam kesehatan mental anak-anak termasuk depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat terlarang, dan masalah residual yang berhubungan dengan trauma. Keberagaman yang semakin besar di dalam populasi Amerika Serikat secara keseluruhan juga menambahkan lapisan-lapisan nuansa baru bagi kebutuhan pelatihan profesional kesehatan mental.
Prinsip utama konseling. Konseling 1. Konsep-konsep tentang masa kanak-kanak dan remaja sebagai kelompok khusus tersendiri dan dilindungi relatif baru bagi banyak gagasan tentang perkembangan tahap-tahap kehidupan manusia. 2. Kaum muda di Amerika Serikat baru belakangan ini dilindungi oleh pemerintah dari praktik-praktik buruh yang aniaya abusif, pengasuhan di bawah standar, kesempatan yang buruk atau tidak ada kesempatan pendidikan, dan berbagai ancaman lain terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. 3. Kita masih harus menempuh jalan yang panjang untuk mencapai cita-cita masa kanak-kanak dan remaja yang aman dan sehat untuk semua anak-anak di Amerika Serikat. 4. Menghargai perbedaan dalam perkembangan dan kekuatan sosial dapat membantu konselor untuk berhubungan dengan lebih baik dengan kaum muda. 5. Anak-anak dan remaja bukanlah orang dewasa kecil. Konselor yang bekerja dengan populasi ini memerlukan keterampilan khusus, terutama latar belakang yang kuat dalam teori-teori perkembangan. 6. Konselor dalam semua lengkap dapat menjadi pendukung kuat untuk perubahan dalam kehidupan kaum muda. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rega. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kami. Selanjutnya kami membuka 3 orang untuk bertanya. Untuk yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya. Ya, Rizky. Ya, sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Febri Tristan Miko, NPM 20 11 0801. Di sini saya ingin bertanya, tolong sebutkan masalah apa yang pada anak dan remaja dan apa penyebab terjadinya masalah bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Baiklah, yang lain, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Iya, saya Rista. Dalam masalah saat ini, isu kebijakan di bidang pendidikan tuh contohnya kayak apa? Isu-isunya. Isu-isu kebijakan itu yang isunya yang bagaimana gitu di bidang pendidikan masalah saat ini. Gimana ya Pak jika sudah jelas pertanyaannya? Coba ulangin. Dalam masalah saat ini, kan itu tadi ada isu-isu kebijakan. Isu-isu kebijakannya itu yang bagaimana sih? Iya. Bagaimana? Iya, terima kasih. Masa? Baiklah, 10 orang lagi yang bertanya. Izin bertanya? Ya. Apakah pendidikan multikultural dapat menyelesaikan masalah konflik yang ada di masyarakat? Gimana, Rega? Bisa diulangi lagi?
pendidikan multikultural. Apakah pendidikan multikultural dapat menyelesaikan masalah? Seperti konflik yang ada di masyarakat. Jelas, Rega? Jelas. Baiklah. Untuk yang sudah bertanya, mohon ditunggu jawabannya. Kami akan mencarinya terlebih dahulu. Dalam masalah terdapat isu kebijakan dalam masalah ini terdapat isu kebijakan pendidikan. Bisa tolong sebutkan isu tersebut seperti apa? Jawabannya ada, yang pertama ada kesenjangan pendidikan, yang kedua ada pendidikan bagi anak yang keluarganya bermigrasi, yang ketiga pendidikan khusus dalam ras dan kelas. Apakah jelas? Tolong ulangin, suaranya putus-putus di sini. Baik. Isu-isu dalam pendidikan itu ada, yang pertama ada kesenjangan pendidikan, yang kedua pendidikan anak-anak yang keluarganya bermigrasi, yang ketiga ada kekerasan dan pengabaian kepada anak. Apakah jelas? Iya, terima kasih. Ya udah. Baiklah, tadi sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung keluar semua ya? Udah selesai kan?